Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan update berita terakhir ya mengenai tim Persib Bandung yang akan berlaga di pertandingan kompetensi level Asia melawan Lion City Sailor pada hari Kamis lusa ya. Jadi 2 hari lagi dari sekarang. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas ya. Yang pertama soal bagaimana Bobotoh ya menyebut Persib Bandung di level Asia ini sebagai badut Asia. Nah, tanda petik ya. Jadi Persib dianggap sebagai badut Asia karena memang dari 3 pertandingan terakhir sangat tidak maksimal ya. Persib baru 1 kali imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Nah, Coach Bojan Hodak memberikan respon terhadap apa yang disematkan oleh Bobotoh. Bagi Bojan Hodak, Bobotoh tidak begitu memahami bagaimana situasinya karena masalah ini kompleks ya. Beberapa yang di-highlight diantaranya adalah jadwal liga yang padat, kemudian sehingga nanti itu berdampak pada banyak hal. Jadi itu respon Bojan Hodak terhadap ejekan terhadap Persib Bandung di level Asia yang disebutnya sebagai badut Asia. Nah, menghadapi pertandingan pada hari Kamis nanti, Persib Bandung membawa 20 pemain terbang ke Singapura untuk menghadapi Lion City Sailor. Memang ini situasi yang sangat sulit bagi Persib Bandung ya. Sekalipun mereka punya kedalaman squad yang cukup, tetapi ketika jadwal terlalu padat, nah dampaknya adalah kelelahan. Itu dampak ketika jadwal terlalu padat adalah menimbulkan kelelahan bagi para pemain. Nah, situasi yang paling rawan yang juga sekarang terjadi adalah banyak pemain yang cedera. Nah, itu ya. Jadi ketika jadwal terlalu padat, selain faktor kelelahan sehingga permainan tidak optimal, nah tidak jarang juga terjadi banyak cedera dan ini yang terjadi pada Persib Bandung. Padahal di pertandingan Kamis nanti Persib Bandung menargetkan poin penuh, tetapi situasinya semakin sulit ketika beberapa pemain inti justru tidak dimainkan ya. Ada banyak faktor memang yang menyebabkan para pemain inti tidak bisa dimainkan. Ada yang cedera, ada yang akumulasi kartu juga plus cedera. Nah, ini semakin memperumit situasi. Pada akhirnya ya Persib akan realistis apa yang bisa mereka lakukan, ya itulah yang terbaik menurut mereka gitu ya. Jadi ketika hasilnya pun kalah, ya mungkin itulah pencapaian terbaik yang bisa mereka lakukan di level Asia. Karena selain mengeluhkan jadwal padat, Coach Bojan Hodak juga mengeluhkan bahwa lagi-lagi ini yang berkali-kali diulang-ulang, bahwa para pemain di Liga Indonesia itu minim pengalaman di level kompetensi Asia. Padahal level kompetensi Asia itu lebih tinggi daripada liga mereka. Itu dibuktikan oleh Coach Bojan Hodak dengan bukti seperti ini. Di level Asia, oke, Persib Bandung mengalami kekalahan. Tetapi di Liga 1 justru Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan atau yang belum terkalahkan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak itu juga relevan dengan bukti yang dia lakukan di Liga 1 ataupun di kompetensi Liga Asia. Nah, siapa saja 20 pemain yang dibawa oleh Coach Bojan Hodak untuk menghadapi Lion City Sailor. Nah, di posisi goalkeeper ya, itu ada 2, Kevin dan Teja. Nah, jadi ada Kevin Ray Mendoza seperti biasa, kemudian Teja Paku Alam, 2 penjaga gawang. Kemudian defender ya, pemain belakang ini krisisnya luar biasa. Ada Nick Kuipers, nah, kemudian ada Victor Igbonnepo, kemudian Kakang Rudianto, nah Gustavo Prangka, kemudian Hen dan juga Robi. Nah, Edo itu absen karena cedera saat kemarin bertanding melawan Semen Padang. Nah, di posisi bek kiri kan sebetulnya ada 2 pemain, 1 Rejaldi kemudian 2 Edo Febriansa. Rejaldi sampai dengan pertandingan kemarin di Liga 1 pun ketika menghadapi Semen Padang itu kondisinya masih dalam pemulihan cedera sehingga tidak dimainkan. Itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa Coach Bojan Hodak terus-menerus
memainkan Edo Febriansyah. Nah, tetapi setelah bermain, bahkan kan Edo ditarik ya pada saat babak kedua melawan Semen Padang karena kabarnya memang Edo mengalami cedera. Artinya Persib sudah tidak lagi mempunyai back kiri murni ya, tidak ada. Nah, itu akan jelas akan memusingkan ya Coach Bojan Hodak di dalam meracik taktiknya seperti apa. Oke, nah untuk midfielder ada banyak, ada Rahmat Irianto, kemudian Matteo Kocijan, ada Deddy Kusnandar. Deddy pun kemarin kan terluka ya, kabarnya 3 jahitan itu kepalanya itu sobek. Nah, kemudian McLock, nah Adam Alis, Tyron, Beckham dan juga Milson. Nah, untuk lini tengah memang stok gelandang Persib cukup banyak dan secara kualitas tidak terlalu jauh. Irianto ya meskipun jarang dimainkan tapi setidaknya punya pengalaman membela timnas Indonesia. Kocijan, Dedi, juga Klok, apalagi Adam juga sama. Nah, Tyron Delvino, nah kita tahu menjadi mesin gol, kemudian Beckham Putra ya, pemain muda yang juga on fire, dan Milson 5. Oke. Nah, di posisi forward, di posisi penyerang itu ada Ciro Alves, kemudian Rian Kurnia juga baru pulih dari cedera ya. Kemudian Ferdiansyah, ini pemain muda, dan David Da Silva ya. David bisa dimainkan, artinya tidak banyak opsi juga di lini serang. Nah, dengan krisis pemain karena dihantam badai cedera, ini tentu Bojan Hodak perlu penyesuaian taktik. Misalnya kita coba raba taktiknya. Kalau menggunakan formasi 4 center back ya, 2 center back kanan dan 2 center back tengah dan fullback kiri kanan, maka kesulitannya itu juga dari sejak sisi back. Misal back kiri tidak ada. Nah, di tengah oke, bisa ya, untuk 4-2-3-1-nya bisa. Nah, tetapi untuk back, nah ini akan kesulitan. Apakah Kakang akan dimainkan di kanan, hand di kiri? Bisa saja. Karena pada awal-awal Coach Bojan Hodak membawa hand Herdiana, hand pernah ditempatkan di sisi kiri. Ini kita kalau menerka formasinya adalah 4-3-3 atau 4-2-3-1. Katakanlah hand di kiri, Gustavo Prangka di kanan, di pemain back tengah kiri, kemudian back tengah kanannya ini Kuipers, kemudian Kakang Rudianto. Nah, 2 double pivot tetap dimiliki oleh Deddy Kusnandar dan juga McLock. Kemudian mungkin di gelandang serangnya adalah Tryan Delvino, kanan Beckham Putra, kiri Ciro Alves, kemudian depan David Da Silva. Nah, tetapi area yang cukup krusial yaitu di sisi sebelah kiri, kita tidak tahu apakah hand mampu bermain dengan sangat baik atau tidak, karena naturalnya ya memang di wingback kanan ya, posisi kanan. Itu kalau pakai formasi 4-2-3-1, kemungkinannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau formasinya menggunakan 4-3-4-3 ya, seperti yang digunakan sejak pertandingan melawan Taipot, Zhejiang, kemudian Lion City Sailor. Kalau menggunakan formasi 3-4-3 juga cukup kesulitan. Katakanlah 3 center back ada ya, Gustavo Prangka di kiri, kanan kemudian Kakang Rudianto, dan di tengah nih Kuipers. Nah, maka yang menjadi posisi wingback ini akan krusial. Kalau menempatkan hand di kiri, kemudian Robi di kanan, kemudian tengahnya adalah McLock dan Deddy, Tyron kemudian di sisi kanan, Ciro di sisi kiri, kemudian David Da Silva di tengah. Nah, itu juga saya kira agak kesulitan ya, karena wingback misal katakanlah Robi Darwis ataupun katakanlah Henen Hendriana, ini lebih ke defensif gitu ya. Nah, beda profilnya ketika yang main misal di sisi kiri itu Edo ya kan. Edo Febriansyah kemudian Ciro Alves itu agresivitasnya luar biasa. Tapi kalau hand katakanlah atau Robi, nah itu kan lebih ke defensif ya, lebih ke bertahan, sehingga itu akan memperlambat ya proses penyerangan yang dilakukan. Atau bisa saja menumpuk pemain tengah, tapi ini juga agak perjudian ya. Misalnya ya, tapi belum pernah juga kita lihat. Agak kesulitan ya kalau ketika pemain tengah yang digunakan. Jadi kalau 4-2-3-1, nah maka sisi yang agak krusial itu di sisi kiri ya, ditempati mungkin oleh hand. Kalau pakai 3-4-3, maka wingback kiri kanan itu yang paling krusial, yang susah ya, karena di kiri Edo tidak ada, di kanan
ya Hen atau Robi ya tidak terlalu optimal ya, terutama dalam sisi penyerangan. Oke ya. Nah, jadi kita tunggu nanti seperti apa kira-kira prediksi line up-nya dengan situasi yang dihantam badai cedera seperti ini. Rasa-rasanya Persib bisa mencuri poin saja sudah luar biasa. Kenapa? Karena dengan pemain yang super ya tidak ada beberapa pemain inti dan bermain di kandang lawan agaknya sulit untuk bisa meraih poin penuh. Tapi kita tidak tahu ya, karena seperti dikatakan oleh Ciro Alves bahwa ia sangat senang dan selalu ingin memberikan kontribusi terbaik gitu ya. Kemudian Coach Bojan Hodak juga merasa bahwa ya tetap masih ada asa bagaimanapun nanti pertandingannya. Oke ya. Jadi ini sungguh situasi yang sulit bagi Persib Bandung, tapi kita doakan semoga Persib Bandung bisa bermain dengan baik dan memenangkan pertandingan sehingga mereka bisa menjaga asa untuk lolos ke fase berikutnya seperti ditargetkan. Oke, bagaimana komentar teman-teman mengenai kondisi Persib Bandung saat ini? Boleh di chat di kolom komentar. Terima kasih.